Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan kami di Oripod, obrolan ringan podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Perkenalkan dengan saya Dr. Desa Restu, selaku dokter internship di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Nah, pada siang hari yang berbahagia ini nih kita punya tema atau topik yang sangat menarik banget nih, yang pastinya menarik untuk disimak warganet semua yang ada di daerah sekitar Cepu maupun sekitarnya maupun di luarnya. Oke, nah hari ini kita akan membahas nih tentang pelayanan IGD 24 jam di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Oke, nah di siang hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang hebat, yaitu adalah Dr. Arif Juliar Hadi Saputra selaku dokter umum dan juga kepala instalasi IGD serta ketua KPRS, kepala tim K3 dan juga manajemen risiko di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Halo, assalamualaikum, selamat siang dokter. Oke, waalaikumsalam. Halo. Oke, halo dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Untuk dokter Rista sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa Oke. dok. Oke, semoga dokter selalu dalam keadaan sehat ya dok ya. Amin. Oke, baik dokter. Untuk siang hari ini dok, Ya. kita sudah bersama di Oripod nih dokter. Iya. Merupakan salah satu Betul, program dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu dokter ya, yang dimana kita akan ngobrol-ngobrol ringan nih dokter ya. Nah, Iya. untuk kali ini nih kita bakal ngebahas tentang pelayanan IGD 24 jam nih dokter. Iya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik materi ini dokter, Iya. saya sedikit membacakan dulu untuk prolognya dokter ya. Iya, Jadi betul. menurut Permenkes nomor 47 tahun 2018 nih dokter, IGD itu merupakan salah satu unit pelayanan yang di Betul. rumah sakit di mana itu menyediakan penanganan awal yang mana fungsinya itu untuk menerima, menstabilkan dan juga mengatur pasien yang mana membutuhkan penanganan kegawat daruratan Betul. yang segera dokter ya Betul, gitu. betul. Nah, untuk di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu sendiri nih dokter nih, kita kan sudah punya satu unit yang mana ada gedung baru dok ya. Betul. Gedung baru dari Rumah Sakit PKU Cepu. Iya. Nah, cuma mungkin untuk teman-teman warganet semua nih dokter yang masih bingung dan juga biasanya masih sulit membedakan. Ada yang disebut IGD, ada yang disebut UGD. Nah, sebenarnya apa sih dok perbedaan antara IGD dan juga UGD nih dok? Oke, ya terima kasih untuk pertanyaannya ya. Mungkin di sini saya akan menjawab singkat ya. Sebenarnya IGD dan UGD itu sebenarnya mempunyai fungsi yang sama, ya kan? Dia menangani pasien gawat darurat dan sampai menangani kondisi itu sampai stabil. Intinya seperti itu. Untuk perbedaannya sebenarnya untuk IGD dan UGD, kalau kita tahu sendiri ya di rumah sakit kenapa sih kok tulisannya kok IGD, kenapa nggak UGD padahal di puskesmas UGD lah. Itu sebenarnya kalau IGD itu lebih dominan ke luas ya, mungkin ya luas dari bangunannya, terus habis itu alat-alatnya juga lebih lengkap ya kan, mungkin di situ ada spesialisnya juga ya. Kalau sekelas rumah sakit pastilah ada spesialisnya ya. Kalau di puskesmas, klinik atau klinik Pratama yang rawat inap, itu pasti nanti usahanya pasti UGD. Karena dia adalah suatu unit dan di situ memang alatnya ya nggak terlalu lengkap seperti rumah sakit ya. Intinya juga tetap sama menangani pasien kondisi gawat darurat sampai pasien itu istilahnya menjadi stabil, okay? Jadi mungkin itu ya untuk perbedaan IGD dan UGD. Jadi untuk teman-teman yang di luaran sana ya mungkin ada yang kurang paham atau masih kurang jelas ya. Jadi antara IGD dan UGD itu kita harus paham ya. IGD itu memang lebih pas kalau dia itu itu kan di rumah sakit. Sekelas rumah sakit itu baru tulisannya IGD. Tapi kalau sekelas puskesmas, klinik atau mungkin rumah sakit yang belum ada spesialisnya ya kan, itu mungkin tulisannya adalah UGD. Mungkin itu aja. Ya. Berarti dalam ini konteksnya skala dokter. Iya, Kalau skalanya unit untuk tuasnya. Untuk alatnya sebenarnya hampir sama ya. Memang mungkin lebih lengkapan yang di rumah sakit ya. Kita tahu sendiri kan namanya rumah sakit tempat rujukan ya kan. Otomatis alatnya lebih lengkap. Kalau seandainya dia nggak lengkap, otomatis ya dari puskesmas ngapain dirujuk, intinya Betul. gitu ya. Mungkin bisa ditangani di puskesmas. Oke, Gitu. baik dokter. Iya. Ya, mungkin sebelum kita lanjut saya ingatkan dulu ke teman-teman warganet semua bahwa diskusi live kita ini dok disiarkan Iya. langsung di Instagram Live @rs_PKU Cepu dan juga streaming YouTube kita di RSPKU Cepu. Jadi teman-teman semua bisa langsung menyimak nih dokter. Iya. Bisa lewat IG maupun lewat YouTube. Iya, semoga ini menjadi satu wadah edukasi juga Ya, dokter ya betul. untuk masyarakat. Informasi juga ya untuk masyarakat. Betul, Siap. baik dokter. Nah mungkin nih dok, mungkin kalau kita lihat nih dari judulnya ya kan kegawat daruratan Iya, gitu dok ya. betul. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih dokter antara gawat dan juga darurat? Atau memang mereka ini sebuah suku kata yang saling berkaitan? Sebenarnya memang suatu istilahnya namanya juga gawat darurat, otomatis ya kita harus menangani pasien-pasien yang gawat dan juga darurat. Nah, di IGD itu ya kita harus tahu ya memilah di situ juga
kita ada triase ya kan. Jadi nggak semua pasien-pasien melalui IGD itu kita harus rawat inapkan atau kita tangani segera atau apa. Sebenarnya yang saya ingin meluruskan ke masyarakat yang di luaran sana ya. Jadi kalau masuk IGD di rumah sakit ya, intinya kita itu lebih prioritaskan ke pasien yang memiliki memang kasus-kasus gawat darurat. Jadi bukan berdasarkan nomor antrian, hati-hati ya. Soalnya kadang masyarakat tuh, loh saya datang duluan itu belakangku kok langsung ditangani lah. Kita harus tahu kasus itu kasus yang emergensi atau tidak. Kalau memang kasus emergensi ya lebih kita utamakan. Jadi mungkin di luaran ya mungkin ada masyarakat atau siapapun yang memang tidak tahu ya kenapa kok didahulukan, yaitu tadi ya kita di IGD tidak tidak mengobati atau tidak merawat atau tidak menangani ya sesuai dengan nomor antrian ya. Karena di IGD itu bukan bank. Ya kan? Bukan swalayan harus ngantri atau apa ya, tapi kita lebih fokuskan ke kasus-kasus emergensi ya. Mungkin di situ ada mungkin kasus henti jantung ya kan, mungkin sesak nafas, terus asma atau memang penyakit-penyakit lainnya yang memang bersifat kronis sehingga pasien-pasien itu mengalami penurunan kesadaran. Nah, itu harus kita utamakan. Baik, jadi betul. itu. Baik, dokter. Jadi ini sebenarnya poin yang menarik dokter ya untuk masyarakat luas, betul. karena dari dulu dari saya sekolah dan sebenarnya terkadang itu, kan ada pertanyaan kok, lah ini kenapa kok ditangani dulu betul, lah. Kayak kok saya datang duluan kan tapi kok betul. Semua pasien kan merasa kalau mereka datang ke IGD itu mereka dalam keadaan kritis dan sakit ya dokter ya. Tapi nggak nggak sering kan kita dapatkan, kadang ada pasien yang ya cuma pusing lah atau panas lah baru sehari atau gimana lah. Betul, jadi bermacam-macam lah. Betul. Baik dok, menyinggung masalah triase nih dokter, atau mungkin betul. Dalam istilah awamnya pemilihan pasien berdasarkan kegawatan. Kegawatan, benar. Kalau di IGD sendiri kan sebenarnya kita mengenal ada beberapa warna gitu dok. Ada hijau, kuning, merah di langit PKU yang biru gitu dok. Mungkin boleh mungkin boleh dijelaskan sedikit dong ini dok, apa sih dok perbedaan antara warna-warna tersebut dok? Sebenarnya triase itu sebenarnya harus ada dan harus wajib ada di setiap rumah sakit ya. Nggak hanya di rumah sakit PKU Cepu aja, di semua rumah sakit pasti ada, dan itu juga ada aturannya dan sesuai dengan akreditasi. Ya, alhamdulillah kemarin akreditasi di rumah sakit PKU Cepu sudah akreditasi paripurna ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena pengorbanan semua teman-teman. Jadi untuk triase memang ada warnanya ya. Warna hijau itu sebenarnya pasien-pasien yang tidak gawat, tidak darurat. Jadi dia itu memang ya pasien-pasien mungkin yang panas lah, atau mungkin pusing, batuk pilek ya kan, atau mungkin ya mencret ya kan, yang tidak perlu dirawat inapkan, itu mungkin bisa dimasukkan di triase hijau. Kalau triase kuning itu berarti pasien-pasien yang gawat tapi tidak darurat. Maksud dalam artian di sini mungkin asma ya kan, dia butuh nebul ya, itu masuk di pasien kuning ya kan. Terus pasien-pasien juga yang sebenarnya banyak sih pasien yang triase kuning itu, mungkin pasien-pasien penurunan kesadaran tapi yang istilahnya masih di atas masih bisa dibangunkan lah, maksudnya nggak sampai yang koma atau gimana gitu ya. Intinya kita harus memilah-milah. Terus untuk yang merah itu otomatis pasien-pasien yang gawat dan pasien darurat ya. Jadi pasien yang henti jantung, henti nafas ya kan, kesadarannya sudah 111, intinya ya wis harapan hidupnya sudah ya sedikit lah, ini kayak gitu. Untuk yang merah seperti itu. Kalau yang hitam itu pasien-pasien yang sudah intinya masuk ke IGD keadaan sudah meninggal. Jadi itu ya, jadi harus tahu perbedaannya. Jadi kita memang masuk rumah sakit itu kita pilih dulu ini masuk triase yang mana, nanti kita tempatkan sesuai dengan triasenya. Jadi seperti itu. Berarti memang dipilih sesuai dengan kegawat daruratan ya dokter. Iya. Ada hijau artinya dia masih bisa menolong dirinya sendiri. Mungkin masih bisa jalan lah. Intinya dia masih bisa jalan, mungkin dipopong atau apa dia masih hijau. Tapi kalau udah masuk sana sudah dia sampai berangkat atau apa, itu misalnya kita masukkan kita ke kuning atau ke merah, tergantung gawat daruratnya itu. Baik. Berarti memang kita kenal ada 4 dokter ya, hijau, kuning, merah dan juga hitam. Betul. Dokter ya. Oke, baik dokter. Mungkin menyambung sedikit nih dok, masalah triase dan juga dipilihnya berdasarkan kasus pasien datangnya dengan apa dokter ya? Iya. Apakah dia masih bisa menolong dirinya sendiri ataupun memang butuh perawatan atau pertolongan dari tenaga kesehatan. Nah dok, banyak juga yang bertanya nih dok tentang sebenarnya kasus apa aja sih dok yang bisa ditangani di IGD? Apakah semua kasus tuh saya hanya batuk pilek baru beberapa jam sudah boleh langsung ke IGD dok? Ya itu sebenarnya ya.
Tidak menutup kemungkinan ya, masyarakat di sini itu sebenarnya kan kalau seandainya kita arahkan ke poli, kita arahkan ke yang maksudnya ke dokter spesialis harus menunggu, itu terkadang asumsi mereka menunggunya terlalu lama, ya kan. Pinginnya itu ditangani, dia cepat, akhirnya dia masuk ke IGD. Ternyata setelah kita anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik, ternyata sakitnya cuma batuk pilek, panas baru kemarin, mual muntah biasa lah. Ini tidak termasuk indikasi untuk rawat inap ya. Jadi kita harus memang mengedukasi pasien dan keluarga pasien gimana caranya. Intinya kalau kasus-kasus seperti ini adalah kasus-kasus yang tidak perlu rawat inap. Oke. Jadi kalau seandainya kita tentukan ini ternyata ada diarenya sudah 3 hari 4 hari, ternyata frekuensinya sering, dia sampai lemes, dia sampai dehidrasi, lah itu wajib dan hukumnya harus rawat inap. Jadi nggak semua kasus kita harus rawat inapan, enggak. Jadi berdasarkan dengan kasus yang benar-benar kita pilah-pilah, ya kan, kita anamnesis dan kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi seperti itu. Baik dokter, berarti memang tidak semua yang masuk ke IGD itu masuk ke dalam kasus kegawatan dokter ya, seperti triase di awal tadi. Dan tidak semua yang masuk IGD itu harus dirawat inap akhirnya dok ya. Iya. Kalau misalnya kayak pasien asma aja mungkin kalau sudah stabil. Ya, itu kan bisa kita edukasi, ya kita kasih bisa kita kasih obat untuk nantinya dia bisa kontrol lagi ke polispesialis atau gimana. Jadi itu. Jadi memang kalau untuk yang ke IGD ini memang kasus-kasus yang memang urgent dokter ya berarti ya, yang tidak bisa ditangani dengan obat oral biasa. Iya. Nah mungkin dok sedikit nih dok, saya pernah mendengar seliweran sedikit dari masyarakat dok. Jadi kayak kenapa sih kalau saya masuk IGD tuh harus obatnya lewat suntik gitu dok, ataupun mungkin lewat tubuh dokter ya, suppositoria gitu. Kenapa dok dipilih obat-obatan itu dok sebenarnya? Gini ya, kita memberikan obat-obat kayak injeksi, kayak yang diberikan lewat dubur, itu kita kan harus tahu penyakitnya dulu, ya kan. Kalau penyakit-penyakit kayak dia mual muntah, ya kan, terus dia nggak bisa makan atau sulit menelan atau gimana, otomatis kan dia untuk asumsinya lewat per oral kan agak sulit. Betul. Jadi kita lewatkan injeksi, ya kan. Kalau sebenarnya untuk anak kecil, ya kan, kenapa sih kita masukkan ke lewat dubur untuk panasnya? Soalnya apa? Memang obat-obat yang golongan paracetamol yang lewat dubur itu lebih cepat untuk mengurangi panasnya daripada obat per oral. Jadi gitu. Soalnya kan obat per oral itu istilahnya dia untuk mencapai target organnya itu lama. Kalau untuk obat injeksi dia kan langsung masuk pembuluh darah. Nah, mau nggak mau dia kan langsung intinya langsung mencapai titik organ itu. Nah, jadi itu betul. Jadi memang jalur pemberian obat juga perlu dipertimbangkan dokter ya untuk penanganan. Jadi nggak perlu seandainya dia memang nggak perlu injeksi, butuh infus saja, ya sudah kita infus saja. Kalau memang dia butuh untuk per oralnya bisa masih minum, ya sudah kita kasih per oral. Jadi gitu. Berarti itu menjadi salah satu tugas dari tenaga kesehatan dokter ya untuk bisa memilih obat mana ataupun cara pemberian obat mana yang paling tepat untuk pasien tersebut dok ya. Oke dok. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya dokter, saya ingin mengingatkan dulu untuk teman-teman yang ada di Instagram Live maupun streaming YouTube, bila ada pertanyaan silakan cantumkan pertanyaan kalian. Bila di Instagram bisa melalui kolom komentar ataupun ada bubble tanda tanya, itu silakan di situ, atau juga bisa di YouTube channel kita di RSPKU Cepu. Nanti akan kita collect, akan kita kumpulkan dan akan ada sisinya sendiri, kita tanya jawab langsung pertanyaan dari teman-teman semua dok ya. Oke, nah selanjutnya nih dok, pertanyaan yang paling sering banget ditanyakan oleh masyarakat terutama dokter ya. Sebenarnya gimana sih dokter alur kita ke IGD? Terus kan ini sebenarnya banyak dok kayak kan tidak ada orang yang mau sakit sebenarnya dok ya. Tapi betul dok. Tapi kucuk-kucuk tiba-tiba ada suatu kejadian memang harus mereka harus ke IGD, tidak ada persiapan apa-apa, nggak bawa berkas-berkas gitu dok. Mana kepikiran sebenarnya dok kayak gitu. Nah sebenarnya dok kalau di Rumah Sakit PKU Cepu sendiri nih dok, gimana sih dokter dari alur pendaftarannya atau mulai mungkin bisa dijelaskan dari awal pasien datang, pendaftaran, syarat-syarat pemberkasannya sampai dengan penanganannya dok. Kalau penanganan dari awal ya, mungkin alur penanganan dari IGD, tetap ya pasien itu kan masuk ke IGD, di situ akan ada tempat screening awal, itu dari oleh satpam. Satpam itu kita sudah kasih pengetahuan untuk screening awal di situ, bukan triase ya. Triase itu sudah masuk ke IGD, jadi screening awal. Dia itu akan melihat kondisi pasien itu, ya kan. Kalau memang pasien ini memang rawat inap atau memang kondisinya emergensi atau apa, dia akan langsung memasukkan itu ke IGD, ya kan. Nanti kita akan triase, ya kan. Di situ ada triase hijau, kuning sama merah, ya. Setelah kita lakukan triase,
kita akan lakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis oleh dokter, ya kan. Nanti kita akan menentukan, oh ini termasuk kasus-kasus penyakit dalam, ya. Nanti kita kasih pengantar di situ, ya kan. Nanti keluarga pasien itu kasih pengantar untuk ke admisi di bagian pendaftaran untuk mendaftarkan kalau ini pasien memang harus butuh rawat inap di bagian penyakit dalam. Jadi seperti itu. Nah, untuk syarat pendaftarannya ya sebenarnya simpel sih. Untuk pendaftaran kalau memang pasien itu memiliki BPJS ya kartu BPJS-nya dibawa, KTP sama KK. Jadi itu aja sih sebenarnya, 3 itu udah cukup ya. Terus untuk kalau seandainya kasus itu memang gawat atau memang dia butuh penanganan, jadi kadang maksudnya masyarakat itu nggak tahu ya, masuk IGD itu harus rujukan nggak? Nah, sebenarnya kalau untuk masuk IGD, kasus-kasus gawat darurat apapun tidak perlu rujukan dari puskesmas, ya. Kecuali kalau memang itu diarahkan ke poli, ya kan, ke poli spesialis itu baru harus meminta rujukan dari Vaskes tingkat pertama. Jadi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya untuk syaratnya sendiri simpel dokter Simple. ya, hanya kartu identitas Iya, aja yang penting dokter. betul. Yang penting itulah 3 itu dibawa ya. Misalnya kalau kakak nggak mungkin lah ya. Atau bisa di HP nggak apa-apa ya. Itu kan bisa menyusul juga. Yang penting kakak sama KTP sama kartu BPJS lah. Wah sekarang BPJS lewat HP juga bisa, ya kan? Sekarang sudah lebih simpel dokter ya. Betul, ya. Ya. Baik dok, itu mungkin tadi untuk alurnya sebagai pengetahuan juga untuk masyarakat dokter ya. Jadi ketika ada kondisi yang gawat dan juga darurat, silakan langsung ke IGD. Membawa minimal ada kartu identitas apapun dokter ya. Entah KTP, kartu pelajar pun bisa. Kalau misalnya belum 18 tahun dokter ya boleh. Ada kartu pelajar nggak masalah ya. Oke. Dan nanti selanjutnya akan dilakukan screening dokter ya. Betul. Screening, triase dan juga penanganan lanjutannya. Yep. Oke, baik dok. Nah ini juga salah satu pertanyaan yang paling sering nih dok. Balik lagi mungkin tadi ke awal, banyak masyarakat yang mengira bahwa saya datang ke IGD saya sakit, saya kritis gitu, saya pengennya cepet gitu. Cuma kan tidak semuanya gawat darurat. Sebenarnya nih dok, ada nggak sih dok memang tertulis secara nyata bahwa berapa sih estimasi waktu yang diperlukan dari pasien datang hingga kita penanganan oleh tim medis? Oke. Sebenarnya kalau estimasi waktu ya, kalau memang di IGD, namanya juga IGD instalasi gawat darurat, berarti kita harus menangani pasien itu secepat mungkin, ya kan? Apalagi pasien-pasien yang mempunyai penyakit-penyakit jantung, ya penyakit-penyakit yang sekiranya itu harus butuh penanganan segera, ya harus kita tangani. Jadi untuk estimasi waktu, mulai dari pasien masuk, mulai pasien mendaftar, ya kan? Kalau penanganan itu estimasinya kurang dari 10 menit harus sudah selesai, ya. Jadi apapun nanti di situ ya kita harus tekankan itu. Dia masuknya karena apa dulu, ya kan, penyakitnya apa dulu, keluhannya apa dulu, ya kita tangani, ya kan. Masalahnya kendalanya soalnya gini ya, bukannya kita itu nggak mau menangani pasien, terkadang dulu soalnya ada setiap pasien kita tangani dulu, ya kan, ternyata pada waktu daftar kamarnya nggak ada. Nah itu juga kendala sebenarnya. Maksudnya kendala dalam artian apa, ini nanti terus bahan habis pakai, maksudnya contoh infus, ya kan, injeksi apapun yang sudah dikeluarkan itu nantinya gimana? Ya kan. Jadi kita itu bukannya nggak mau menangani ya, maksud saya itu gini, maksudnya saya kasih dia keluarga pasien itu untuk mendaftar dulu biar ada kejelasan. Soalnya kalau udah jelas kita enak, kita nginfus pun enak. Soalnya terkadang itu pasien tuh bukan pasien ya, keluarga pasien itu ada yang minta keburu-buru, dok ini segera tangani ini gini. Ternyata sudah kita tangani, kita kasih surat pengantar untuk di pendaftaran, kamarnya habis, ya kan. Ternyata nanti mau pindah rumah sakit, pasien itu BPJS. Nah itu loh yang jadi kendala. Sebenarnya kalau seandainya kita mau pun ya, kita bisa memasukkan, cuma masalahnya apa? Ruangan kita, ya kan, terkadang itu kan juga penuh. Kita mau apa lagi kalau sudah penuh? Masa mau kita nandu di IGD? IGD juga kan kondisinya seperti itu, juga nggak nyaman untuk pasien dan keluarga pasien, ya. Jadi intinya mungkin di sini ini masyarakat mungkin lebih memahami lah intinya ya. Soalnya memang kan rumah sakit nggak hanya rumah sakit PKU Cepu saja, ya. Rumah sakit di sini juga banyak, ya. Mereka juga berhak memilih. Kita juga nggak bisa apa-apa kalau udah seperti itu. Kalau insya Allah kalau masuk rumah sakit PKU Cepu tetap kita akan tangani. Tidak mungkin kita akan membiarkan pasien, apalagi pasien-pasien emergensi terus masih santai dulu, masih nggak mungkin lah. Nggak mungkin ada iya ya. betul. Jadi betul. Gitu ya. Baik
Baik, oke. Mm-mm. Karena pada dasarnya juga pasti tim medis punya hati nurani dokter Betul, ya. Nggak mungkin nggak mungkin lah. pasien dalam keadaan darurat Betul. dianggurin gitu Oh, aja nggak dokter ya. mungkin, tetep lah. Harapannya juga idealnya ketika pasien datang mereka sudah menyelesaikan administrasi segala macam itu bisa langsung kita tangani dokter ya, Iya. sesuai dengan indikasi dan Betul. juga pengobatan yang diperlukan. Iya. Oke. Nah, mungkin tadi dokter Arif sempat menyinggung masalah rujukan nih dokter. Oh iya, Nah, betul, ini betul. kan kita rumah sakit dokter ya. Iya. Rumah sakit itu mungkin di sistemnya ada tipe A, B, C dan juga di bawahnya ada klinik dan juga puskesmas gitu dok. Nah, mungkin kita juga sering mendapatkan pasien rujukan dokter ya dari Iya. vaskes primer seperti misalnya puskesmas Iya, atau klinik betul. praktik mandiri dokter gitu. Iya. Sebenarnya dok, alur yang baik seperti apa sih dokter? Misalnya ada kasus ibu hamil ingin melahirkan di puskesmas tapi ternyata ada penyulit nih dokter yang memang diwajibkan atau diharuskan untuk dirujuk ke Rujuk di dokter rumah sakit. spesialis. Tidak bisa ditangani hanya oleh bidan gitu dok. Sebenarnya baiknya atau idealnya efektif seperti apa dokter untuk alur rujukannya sendiri? Iya. Kalau untuk alur rujukan dari puskesmas ya, kalau memang itu dari puskesmas ya kan, otomatis kan mereka akan dirujuk melalui ambulan dan didampingi oleh petugas kesehatan seperti bidan atau perawat ya. Tetap harus ada komunikasi ya kan. Jadi nggak sembarangan, maksudnya nggak ujuk-ujuk, maksudnya itu tiba-tiba langsung nggak ada omongan, nggak ada apa, ternyata ada rujukan dari puskesmas ya, itu juga kita juga nggak tahu. Iya, kalau seandainya kondisi IGD lagi sepi atau mungkin lagi rame, kita kan nggak tahu kan, kamar ternyata belum ready lah. Itu kan yang pertama kasihan ke pasiennya dan keluarga pasien ya kan, belum ada kejelasan tiba-tiba langsung dikirim. Tetap harus ada komunikasi, harus ada koordinasi antara puskesmas dengan rumah sakit yang akan dirujuk ya. Kalau emang di situ sudah deal, sudah ada kamarnya, termasuk ini kegawatannya di mana, ke kebidanan atau ke bedah atau kemana, tetap kita akan merespon itu ya. Nah, kalau untuk masalah rujukan selain dari puskesmas ya mungkin dari dia ke poli ya. Nah, itu kan harus ada rujukan dari puskesmas dulu, atau enggak gitu dokter keluarga ya kan, praktek mandiri yang kerjasama dengan BPJS itu bisa ya kan, tapi lewatnya poli ya kan. Tapi dilihat dulu dilihat kasusnya dulu. Kalau memang dia sudah dirujuk ke poli tapi kok dia memang sudah nggak kuat ya kan, sudah ada tanda-tanda dia memang harus rawat inap, ya langsung ke IGD aja. Jadi rujukannya itu nggak perlu dipakai, nggak ada masalah. Oke. Gitu. Yang penting tuh ada komunikasi dokter ya, Betul. antara vaskes perujuk dan juga yang dengan dirujuk. dirujuk, betul. Karena takutnya seperti yang dokter Ed bilang Iya. tadi, kalau misalnya sudah di sini Ya, tiba-tiba dokter tiba-tiba. spesial sedang tidak ada, Nah, dokter tidak ada ya. juga, kamar juga nggak ada, pasien sudah mengiranya oke, saya di rumah sakit, ternyata masih di. Nah itu loh, saya juga ya kalau dari rumah sakit pun, kalau sudah memang udah sampai rumah sakit, nggak mungkin kan kita akan menolak, tetap kita akan terima. Cuma konsekuensinya kan akan lama, ya kan? Soalnya lama apa? Kita masih carikan kamarnya dulu, ya kan? Terus nanti kita edukasi ke pasiennya juga gitu loh. Soalnya kalau memang kita ada komunikasi dulu kan enak, oh kamarnya sudah siap, oke bisa dikirim. Nah itu kan lebih enak. Baik, oke, baik dokter. Iya. Ya jadi utamanya memang lebih ke kenyamanan pasien dan juga Iya, keluarganya. dan keluarga dokter, ya. pasien itu memang. Oke, baik dok. Ini juga dok, sebenarnya beberapa pasien datang ke IGD rumah sakit itu memang terkadang tidak ada indikasi untuk rawat inap ya dok ya sebenarnya. Betul. Atau mungkin ya cuma lemas-lemas biasa atau mungkin kasus Iya. ringan gitu dok. Tapi kalau ternyata pasien masih ingin diranap gitu dok, itu bagaimana dok kalau menurut dokter sendiri? Iya, sebenarnya gini ya, itu juga dilema ya untuk kita yang di IGD. Dalam artian apa? Terkadang pasien itu sakitnya itu kayak dibuat-buat, ada yang kayak drama Korea ya ada, mendramatisir itu juga ada. Jadi terkadang kita lihat tensi bagus, gula darah bagus, saturasi oksigen bagus, keluarnya datang sesek. Terus habis itu tak lihat ternyata kok habis nangis, ya kan? Ternyata pasien psikosomatis lah. Itu tergantung kita gimana edukasi ke pasien dan keluarga pasien. Soalnya memang edukasi itu penting ya. Kadang pasien dan keluarga pasien itu kan kadang kiranya ada penyakit lain, ya kan? Setelah kita tensi, kita rekam jantung, kita semuanya kita lakukan ternyata bagus semua, ya sudah kita harus mengedukasi pasien itu, ya kan? Kalau memang dia tetap ngeyel mau rawat inap, berarti ya nanti ada namanya belangko atas permintaan sendiri. Ya kan, jadi dia meminta atas permintaan sendiri, harus tanda tangan, ya kan. Kalau umum sih gak ada masalah ya. Kalau BPJS itu kan harus sudah indikasi. Kalau memang dia permintaan sendiri, ya mohon maaf untuk BPJS-nya kan kita nggak bisa mengcover gitu loh. Soalnya memang nggak ada gawat daruratan di situ. Kalau memang ada gawat daruratan ya kita tulis gawat daruratannya apa.
Tapi kalau permintaan sendiri, ya kan, mungkin dia permintaan sendiri, mungkin panas 1 hari, pengen istirahat di rumah sakit lah. Karena Iya, di dia. perawatan PKU ini nyaman dok ya. Nah, makanya apalagi kamar yang sendiri ya kan, kamar yang aduh. Ya memang itulah dilemanya kita di IGD. Cuma ya memang terkadang kita juga ya nggak apa ya istilahnya, bukan hal tabu juga ya kita membantu lah intinya kayak gitu. Memang kalau memang dia sakitnya memang sakit beneran ya memang kita bantu, kita masukkan atau gimana. Tapi kalau memang sakitnya dia memang dibuat-buat kan ada ya, terutama itu ya wis yang usia-usia masih ya remaja lah 20-an atau 30-an tuh wis wah, yang habis ituan sama pacarnya lah, yang berusaha untuk minum inilah tuh aduh yes, itulah namanya Kehidupan dok. iya betul ya itu masalahnya. Oke. Iya baik dok. Sebenarnya lebih titik beratnya adalah ketika kalau pasien itu asuransi ataupun menggunakan BPJS itu akan lebih berat dokter ya, karena kan memang klaim-klaimannya Iya, dokter ya. betul. Jadi kita kan sesuai dengan indikasi dia untuk rawat inap apa gitu loh. Soalnya kan itu juga nanti akan ditanya, ini indikasinya apa, benar apa enggak. Nah itu masalahnya ya nanti yang pada waktu di pertama itu yang kena. Iya pertanggungjawabannya Lah dokter ya. betul. Betul Oke, sekali. baik dokter. Nah ini dok, ada beberapa pertanyaan nih dok dari netizen kita, dari Wah. warganet kita nih. Nah, Oke. saya senang nih dok kalau misalnya partisipannya pada aktif gini. Ya. Jadi kan berarti kita Betul. didengarkan dokter ya, edukasinya. Feedbacknya ada. Feedbacknya ada betul sekali dokter. Nah ini dok, untuk pertanyaan pertama dari warganet kita yang menyaksikan lewat Instagram Live, ini ada berkomentar, dok kemarin saya mengantar ibu saya, lalu ada satu dokter yang memarahi saya terkait kondisi ibu saya. Nah apakah memang suatu kondisi itu harus disampaikan dengan seperti itu dok? Oke, Mungkin seperti monggo dok gini, ya. klarifikasinya dokter. Gini, kalau kita klarifikasi, otomatis kita klarifikasi, ya kan? Terkadang itu gini, dokter itu kan dari seluruh Indonesia. Kadang ada yang dari Medan, ada yang dari apa. Terkadang nadanya dia keras, ya kan? Memang itu karakter dia, ya kan? Tapi sebenarnya dia itu nggak ada indikasi untuk marah-marah. Nah, kita harus memahami itu. Terkadang itu ada suatu miskomunikasi di situ, ya kan? Terkadang masyarakat, wah dokter A ini kok marah-marah terus. Wah dia orang Medan, ya mau gimana? Ngomongnya sehari-hari seperti itu, akhirnya dia ngomong marah-marah terus. Nah itu ya. Jadi kadang orang itu kan nggak tahu, ya kan? Jadi mungkin di sana itu kita harus bisa memang apa ya? Ya terkadang ya namanya juga manusia ya. Nggak ada namanya kita itu selalu benar terus, nggak. Pasti ada salah, ada lupa, ada ya semuanya lah itu milik manusia. Jadi ya mohon maaf kalau seandainya ada yang netizen seperti itu, ya kan. Sebenarnya kita nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada indikasi untuk marah-marah menyampaikan diagnosa sampai marah, nggak ada sama sekali, ya kan. Kita sampaikan dengan baik-baik. Kalau memang dia sakitnya seperti ini ya seperti ini, dia perlu obat ini ya kita perlu obat ini. Jadi itu. Dan sebenarnya juga karena ini konteksnya adalah ibu sendiri dokter ya. Ini kan mungkin penjaga dari keluarganya gitu ya. Berarti kan dokternya juga ingin menyampaikan sesuatu yang memang harus terbuka dokter ke keluarganya. Tidak ada yang tutup-tutupi masalah indikasi medisnya. Betul. Itu soalnya memang informasi yang memang harus kita sampaikan ke pasien dan keluarga pasien. Dan banyak kasus juga memang kebetulan mungkin pasiennya sudah tidak bisa diajak berkomunikasi gitu dok ya. Jadi mau ditanya ibunya juga salah, ditanya keluarga juga kadang mereka nggak tahu ya dok ya gitu. Gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke edukasi dokter ya, antara dokter dan juga pasien maupun ke keluarga pasien. Oke, baik dokter. Jadi sebenarnya tidak ada indikasi marah-marah ya dok ya. Oh nggak ada, kita itu nggak ada. Iya, terkadang dokter tahu karakternya itu udah beda-beda, watak sifat itu ya beda-beda. Jadi kita nggak bisa apa-apa kalau udah kayak gitu. Iya, kayak contoh saya dari Sumatera dok, nada saya emang agak tinggi lah, dok. Nah itu dikiranya kok marah-marah terus lah. Padahal emang sehari-hari biasa bahasa seperti ini dok ya. Itulah. Oke, baik dok. Ini ada satu pertanyaan lagi dok dari netizen kita. Jadi dia bilang bahwa kemarin saya mengantar ibu saya dan ingin mengabari sanak saudara kalau ibu sedang dirawat dan saya memfoto ibu saya ketika di IGD. Lalu saya ditegur oleh tenaga kesehatannya. Nah, kondisi seperti ini bagaimana dok? Ini banyak banget kasus sebenarnya dok ya. Apalagi di era sosial media yang sangat marak nih dok. Masalahnya gini juga, nggak hanya rumah sakit PKU Cepu aja, di semua rumah sakit tidak memperbolehkan untuk mengabadikan ya kan istilahnya seperti itu. Ya minta tolong lah kalau apa intinya kesadaran, maksudnya itu apa ya toleransi lah, maksudnya di situ pun juga sudah ada aturan, ya kan.
kadang durasi kita tempel ya kan. Ya memang mengabari pun apakah harus dengan foto ya kan, dengan telepon kan juga bisa. Sekarang no pic hoax lah, video call juga bisa ya kan. Ngapain sih harus diabadikan dengan foto gitu loh. Cuma masalahnya kadang gini ya, namanya foto itu kadang disalahgunakan juga bisa. Betul. Ya kan, sekarang itu media sudah seperti itu ya kan. Ya ada yang nanti yang ya mohon maaf ya LSM atau apapun yang nanti yang nggak suka itu nanti jadi jadi bumerang, jadi wis terbakar gini ya, banyaklah seperti itu. Cuma kita mengantisipasi aja, makanya nggak hanya di rumah sakit PKU Cepu, di rumah sakit lain pun pasti akan melarang untuk mengabadikan itu, terutama foto. Betul, jadi itu. Jadi memang itu semua sudah ada aturan tertulis dari pemerintah, dokter sudah, ya? Dari pemerintah sudah, dari SK Direktur juga sudah. Memang tidak boleh. Tidak boleh merekam apapun, memfoto atau apapun kondisi rumah sakit. Betul. Jadi seperti itu. Apalagi ketika nakesnya sedang melakukan tindakan medis, dokter ya. Oh, apalagi itu. Karena itu kadang suka ada mispersepsi, dokter ya. Terkadang ada mispersepsi, ada yang nanti infus nggak bisa-bisa dikiranya nanti dibuat praktek lah itu. Padahal tidak semua nginfus itu gampang kondisinya, dokter ya. Nah, makanya itu betul. Betul. Oke, baik, setuju dok. Nah ini dok, sepertinya belum ada lagi nih dok pertanyaan dari warganet kita nih dok. Oke. Nah mungkin sudah tidak terasa hampir 20 menit, hampir 30 menit kita berdiskusi ringan nih dok di Oripod SPKU Cepu nih dok. Nah mungkin sebelum berakhir nih dokter, dari dokter Arif sendiri ada pesan mungkin dokter dari dokter terkait dengan pelayanan di IGD utamanya di rumah sakit PKU Cepu. Oke. Terima kasih ya untuk semuanya, untuk rekan-rekan semuanya yang kerja di IGD ya, terutama di rumah sakit PKU Cepu. Saya sebagai Kain di IGD ya, saya juga terima kasih untuk semuanya, tim perawat, tim dokter, tim ponek, intinya yang ada di seluruh IGD. Ini mereka sudah bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan SPO ya kan. Jadi apapun yang mereka kerjakan itu sudah sesuai ya. Walaupun nanti nilai akhirnya apapun itu ya harus kita terima apa adanya, ya kita harus terbuka, kita harus intinya melayani sesuai dengan mutu rumah sakit ya, sikap menangani, ramah melayani secara Islami. Itu harus benar-benar kita intinya kita tanamkan lah ya kan. Soalnya memang rumah sakit PKU Cepu itu terkenal pelayanannya ya. Jadi tingkatkan pelayanannya lagi untuk tim semuanya ya. Jadi saya di sini hanya berpesan lebih ditingkatkan pelayanannya, kompak terus ya kan. Tetap menjaga kesehatan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi memang sebenarnya ketika kita bekerja di satu instalasi gawat darurat itu memang kerja tim, dokter. Betul, tidak teamwork. Teamwork. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri. Tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa. Betul. Ada kerjasama antara dokter, perawat, bidan, dokter, bahkan satpam pun dan juga sama pengantar pasien. Iya. Semua saya bekerja sama untuk keberlangsungan pelayanan di IGD, dokter. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Reva atas waktunya pada sama-sama. Siang hari ini. Semoga dengan adanya Oripod ini bisa mengedukasi masyarakat semua di warga sekitar Cepu dan sekitarnya maupun yang masyarakat luas di Indonesia, dok ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian untuk acara Oripod kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan juga pertanyaan-pertanyaannya serta masukan-masukan dari teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi bahan masukan dan juga improvement untuk rumah sakit PKU sendiri. Oke, nah mungkin dari saya itu saja dokter ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi dokter Arif untuk waktunya. Untuk teman-teman semua yang punya aspirasi dan juga mungkin pengen tahu nih apalagi sih minggu depan kita bahas di Oripod, silakan cantumkan aspirasi kalian bisa lewat Instagram maupun di channel YouTube kita. Karena nanti akan kita collect, dokter akan kita kumpulkan dan akan kita diskusikan kira-kira topik menarik apa lagi dokter ya. Oke, kalau seperti itu terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya Desa untuk pamit undur daripada Anda. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ketinggalan live kita pada siang hari ini, jangan khawatir karena sudah tersave langsung di Instagram kita. Silakan pencet di bagian tengah, ada di bagian Reels live Instagram kita sudah tersave, ataupun di channel YouTube kita di bagian tab live itu sudah langsung tersimpan dok. Gitu. Jadi teman-teman yang ketinggalan nggak perlu khawatir nih dok. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak dokter Arif sama-sama. Sampai jumpa di Oripod selanjutnya dokter ya. Baik, saya Desa supaya penuh diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu sigap menangani, ramah melayani secara Islami.